Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Firman Kurniawan. Kali ini saya ditemani oleh Pak Jai. Jadi Pak Jai ini narasumber saya di video kali ini. Dan Pak Jai mau menceritakan mengenai pengalaman hidupnya dia. Jadi ada beberapa kejadian yang janggal, kejadian yang aneh yang dialami oleh beliau. Dan juga cerita mengenai di kampungnya dia atau di lingkungannya. Pak Jai udah siap mau menceritakan? Oke, siap. Oke, silakan kita simak ceritanya Pak Jai. Saya akan menceritakan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh guru saya pada tahun 60-an. Begini ceritanya. Ada sepasang suami istri yang tinggal di hutan belantara. Nah, kejadiannya pada malam yang gelap gulita, hujan deras disertai petir. Guru saya berjalan di hutan itu. Nah, karena hujan lebat dan gelap, nah kebetulan di situ ada sebuah rumah di tengah hutan dan guru saya itu berusaha untuk mampir di rumah itu. Nah, setelah sampai ke rumah yang di tengah hutan itu, kemudian ya berusaha mengetuk pintu, meminta tolong untuk berteduh di rumah tersebut. Nah, tidak lama si penghuni rumah keluar dan menghampiri, kemudian mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Nah, setelah di dalam rumah biasa ngobrol, tanya dari mana dan mau kemana. Nah, kebetulan ya guru saya itu berjalan mau menuju ke kampung yang kurang lebih dari tempat itu sekitar 6 kilo, jauh sekali. Nah, setelah itu ngobrol sama yang punya rumah ya sampai malam. Nah, kebetulan hujan juga deras. Nah, setelah beberapa jam yang punya rumah ya kelihatan hujan itu udah agak reda dan bermaksud setelah hujan itu nggak besar, nggak sudah reda, mau pamit, mau berangkat menuju tempat tujuan. Tapi yang punya rumah melarangnya karena pada waktu itu suasana malam dan hujan juga masih deras. Jadi dipersilahkan untuk nginep di rumah tersebut. Nah, di rumah itu kebetulan rumah di zaman dahulu kan rumah itu dibuat tinggi karena untuk menghindari gangguan binatang buas. Nah, pada waktu malam si istri yang punya rumah biasa menyambut tamu ya, memasak, bahkan memasak sebuah makanan untuk menjamu ya guru saya itu. Ketika si istri yang punya rumah lagi masak, nah kelihatan lagi sama guru saya itu dia lagi motong-motong ayam. Nah, waktu motong ayam ada salah satu potongan ayam yang mental dari atas jatuh ke bawah. Yang mestinya, yang lazimnya orang ngambil ayam itu kan turun di tangga ke bawah, tapi ternyata dia mengambil ayamnya itu dari atas dan tangannya panjang, dari atas dan tangannya panjang. Memanjangkan tangan. Nah, itu guru saya tuh heran, kaget, kok ada sebuah kejadian yang janggal, yang tidak lazim. Udah gitu dia mau cerita ke yang punya rumah itu, ke si bapak yang punya rumah. Cuman
ya mungkin cari dulu ini apa tuh kesempatan untuk bicara, untuk menyampaikannya itu. Nah, setelah ada kesempatan, si bapak, ya guru saya ini manggil ke si bapak yang punya rumah, "Pak, sebentar ke sini. Ini saya ada sesuatu hal yang mau disampaikan kepada bapak." Nah, apa itu yang mau disampaikan? Begini, Pak, apa yang pernah terjadi di rumah ini selama bapak hidup di rumah yang bapak tempatin ini. Nah, yang punya rumah udah agak mikir, ini apa tuh, sejenak dia berpikir. Udah gitu dia cerita, memang ada sebuah kejadian 2 tahun yang lalu. Nah, istri dia itu sakit, ya sakit parah, dan tidak lama pada malam itu istrinya meninggal. Nah, pada waktu meninggal, karena dia di tengah hutan yang jauh dari kemana-mana, kemudian dia mau berangkat dari rumah mencari bantuan untuk mendatangi tetangganya itu jauh dari rumahnya dia sekitar 5 km ada di ujung hutan itu. Nah, setelah dia sampai ke teman-teman dia itu, tetangga dia itu, dia cerita dan minta bantuan untuk mulasara jenazah istrinya. Nah, dapatlah 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Setelah itu setelah sampai ke rumah, semua pada heran dan kaget melihat istrinya lagi duduk dan hidup, nggak mati. Nah, udah gitu ya dihampiri, ya bercerita lah, mungkin ini bukan mati beneran tapi mati suri. Nah, setelah itu ya bubarlah orang yang tadinya mau mulasara, ya balik pada pulang ke tempat masing-masing. Nah, kami, kata orang yang punya rumah, terus mengadakan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Nah ini itu yang pernah kejadian. Nah, si bapak itu ya bercerita kepada guru saya. Guru saya bicara, ini kejadian ini cukup mengagetkan dan ini jangan dibiarkan, karena kejadian ini ada sesuatu hal yang aneh dan tidak lazim. Jadi harus diadakan sebuah tindakan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, setelah itu guru saya menyarankan kepada pemilik rumah atau yang punya rumah untuk mendatangkan para ustadz dan kiai untuk berdoa di rumahnya. Ya hari berikutnya guru saya itu bersama-sama ustadz, para kiai datanglah ke rumah itu, kemudian berdoa. Nah, setelah diadakan doa bersama, kemudian istrinya itu juga langsung jatuh pingsan, ya seakan-akan pingsan itu. Tapi begitu diperiksa, istri yang punya rumah tadi itu udah menjadi mayat, udah jasad. Karena yang mengancik di badannya dia itu udah keluar. Walau alam itu jin atau makhluk yang lain. Yang jelas pada waktu itu istri yang punya rumah itu sudah menjadi jasad terbujur kaku. Setelah itu kemudian diadakan pemulasaraan seperti halnya orang yang baru meninggal, dimandikan, dikafanin,
kemudian disolatkan, lalu dibawa dikubur. Nah itu ceritanya. Nah ini ada pesan untuk kepada kita semua. Kalau ada orang yang meninggal, jangan sekali-kali ditinggalkan, apalagi mayat itu atau jenazah itu nggak segera dimakamkan. Mungkin juga diinepin semalam. Pada waktu diinepin, semua yang hadir, orang-orang yang mau melayat ya berusaha membantu yang kematian untuk kemit atau menunggu orang yang meninggal, baca yasin, baca sampai mayat itu diadakan pengacara penguburan. Demikian cerita yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, begitulah cerita dari Pak Jai. Saya juga tadi sambil menyimaknya juga cukup bisa dibilang agak miris dan juga agak ngeri gitu ceritanya ya. Jadi semoga cerita ini bisa memberikan kita satu hikmah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jai ini mengingatkan kita juga terhadap mati dan juga fardu kifayah ya, kita setelah misalkan ada orang meninggal kita harus segera membantu dan juga harus memakamkan. Oke, terima kasih banyak Pak Jai untuk waktunya. Sampai ketemu di video firman selanjutnya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.